Halo sahabat LPSK, bagi kamu yang berada di Yogyakarta dan di sekitarnya, saat ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kantor perwakilan LPSK Yogyakarta, tepatnya di Gedung Keuangan Negara Yogyakarta ini. Atau kamu juga dapat melihat lebih detail lagi dengan mencek map berikut ini. Untuk lebih lanjut, saya akan mengajak kamu mengenal lebih dekat LPSK Perwakilan Yogyakarta. Mari ikut saya, let's go! Ketika pemohon datang ke Gedung Keuangan Negara Yogyakarta, informasikan maksud kedatangan kepada petugas keamanan bila akan mengunjungi kantor perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Yogyakarta. Petugas akan mengarahkan pemohon ke arah lantai 2 sayap barat Gedung Keuangan Negara Yogyakarta untuk menuju kantor perwakilan LPSK Yogyakarta. Pemohon dapat menggunakan sarana lift atau tangga untuk menuju ke lantai 2. Ketika masuk di kantor perwakilan LPSK Yogyakarta, pemohon akan diarahkan untuk mengisi data terlebih dahulu di meja front office dengan memasukkan data identitas serta informasi keperluan kedatangan dengan didampingi oleh petugas front office. Pemohon kantor perwakilan LPSK Yogyakarta akan dipersilahkan menunggu terlebih dahulu di ruang tamu, sementara petugas front office akan membantu menghubungkan ke petugas terkait kepentingan kedatangan pemohon. Dalam hal kepentingan pemohon hanya untuk berkonsultasi secara umum terkait kelembagaan akan dilayani di ruang tamu kantor perwakilan LPSK Yogyakarta. Namun apabila membutuhkan konsultasi permohonan perlindungan dan proses pengajuan permohonan perlindungan, maka akan diarahkan oleh petugas ke ruang permohonan supaya pemohon lebih nyaman, tenang dan kondusif dalam melakukan permohonan perlindungan dengan petugas. Pada saat melakukan permohonan, pemohon diwajibkan untuk menyerahkan beberapa syarat formil dan material. Dalam melakukan permohonan setidaknya syarat formil, permohonan perlindungan memuat identitas diri, nomor telepon atau kontak pemohon, alamat domisili, kronologi kejadian tindak pidana, surat keterangan status hukum dari pihak yang berwenang, dan juga dapat disertai syarat material lain yang dapat mendukung sesuai dengan jenis tindak pidana yang dialami, seperti hasil analisis pemeriksaan medis, pemeriksaan psikologis, dampak penderitaan dan kerugian yang dialami, serta keterangan perkembangan proses hukum oleh pihak yang berwenang, seperti di kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Permohonan perlindungan yang diajukan akan disampaikan dan dikoordinasikan ke Biro Penelaahan Permohonan di LPSK Pusat di Jakarta untuk selanjutnya dilakukan proses penelaahan dan pendalaman serta investigasi terhadap permohonan perlindungan yang diajukan. Hasil penelaahan permohonan tersebut dituangkan ke dalam bentuk risalah permohonan perlindungan yang menjadi dasar pertimbangan pimpinan LPSK dalam memutuskan permohonan perlindungan di dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK atau disingkat SMPL. Dalam SMPL ini dapat diputuskan sebuah permohonan perlindungan akan diterima, ditolak, atau direkomendasikan untuk dikerjasamakan atau dikoordinasikan dengan instansi lain yang terkait. Permohonan perlindungan yang putusannya diterima selanjutnya akan dilakukan proses layanan pemenuhan hak saksi dan korban. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan perlindungan kepada saksi dan korban, saat ini kantor perwakilan LPSK Yogyakarta sedang membangun sebuah inovasi sistem kerja, yaitu sistem manajemen pengelolaan pelayanan perlindungan saksi dan korban berbasis online di kantor perwakilan LPSK Yogyakarta yang bernama Simpo Jogja. Inovasi Simpo Jogja ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Aksi Perubahan Diklat Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta yang diikuti oleh Yuli Yuliah, SH selaku Ketua Tim Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban dan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pada Kantor Perwakilan LPSK Yogyakarta. Inovasi sistem manajemen pengelolaan pelayanan ini terbatas digunakan oleh para pegawai LPSK di kantor perwakilan LPSK Yogyakarta. Simpo Jogja akan diaplikasikan sebagai sistem pengelolaan pelayanan perlindungan, antara lain difungsikan sebagai sarana dalam melakukan analisa, telaah,
dan verifikasi awal terhadap dokumen-dokumen layanan perlindungan saksi dan korban di kantor perwakilan LPSK Yogyakarta seperti draft dokumen perjanjian perlindungan atau surat penyataan kesediaan perlindungan, draft dokumen penyiapan pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban, draft dokumen hasil pelaksanaan layanan perlindungan, dan draft dokumen risalah pelaksanaan layanan. Sehingga oleh karenanya menciptakan dokumen-dokumen layanan perlindungan saksi dan korban yang diharapkan memiliki kualitas yang baik. Dalam jangka panjang, Simpo Jogja ini akan terus dikembangkan dan direncanakan juga terintegrasi dengan sistem informasi perlindungan saksi dan korban yang sedang dirancang dan dibangun oleh LPSK RI di Jakarta yang bernama SIM Pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama, saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pola pelatihan kepemimpinan yang selama ini sedang dijalankan ya di pemerintahan, baik diklat kepemimpinan untuk JPT, administratur maupun untuk diklat kepemimpinan lainnya. Ya. Salah satu hal yang menarik buat saya adalah bagaimana pelatihan ini mengharuskan pegawai untuk melakukan berbagai inovasi. Nah, itu salah satunya digunakan bagaimana para peserta pelatihan langsung melakukan inovasi yang bisa dimanfaatkan di dalam proses mereka bekerja. Nah, yang dilakukan oleh Mbak Yuli Yulia ini salah satunya adalah membuat satu sistem bagaimana mengintegrasikan bisnis proses dalam pelayanan perlindungan saksi dan korban di Jogja berbasis elektronik. Ini sangat bermanfaat menurut hemat saya dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih prima kepada para terlindung. Dan saya sangat menyambut baik, ini juga sejalan dengan konsep yang sedang dibangun di pusat, di mana kita sedang mengembangkan SIM Pusako yang diharapkan nanti sistem informasi yang dibangun oleh Mbak Yuli Yulia di Jogja ini bisa terintegrasi dengan sistem informasi manajemen perlindungan saksi dan korban yang dikembangkan di LPSK, sehingga ke depan baik kantor pusat maupun kantor wilayah atau kantor perwakilan LPSK itu akan terintegrasi dalam satu sistem yang sama, yang satu, yang bisa diakses oleh masyarakat dan bisa memberikan pelayanan publik lebih baik kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan akses ke LPSK. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriana, Kepala Biro Hukum Kerjasama dan Humas LPSK. Pelayanan pelindungan saksi dan korban punya peranan penting dalam rangka untuk kecepatan. Oleh karena itu, saya memberikan dukungan sepenuhnya kepada Saudari Yuli Yulia yang saat ini sedang mengikuti pendidikan pelatihan. Adapun inovasi yang dihadirkan oleh Mbak Yuli disingkat dengan Simpo Jogja, yaitu suatu produk sistem informasi manajemen pelayanan perlindungan saksi dan korban berbasis online khusus berlaku di wilayah Yogyakarta. Nah, melalui inovasi ini diharapkan bahwa proses bisnis pelaksanaan perlindungan saksi dan korban dapat terlaksana dengan lebih cepat dan tentunya secara sistematis dan juga profesional. Tentu mengingat jurisdiksi ini ada di Jogja, sehingga aplikasi ini pada saat ini baru bisa dikembangkan, dipergunakan di wilayah perwakilan Jogja. Akan tetapi saya berharap bahwa Simpo Jogja ini di kemudian hari juga akan bisa dihubungkan dengan program yang lebih besar di LPSK dalam bentuk SIM Pusaka, sehingga nanti ini akan punya daya jelajah yang lebih luas yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kami ucapkan semoga ini berjalan dengan lancar, sukses Mbak Yuli, dan ini harus segera running dalam rangka pemberian pelayanan pada saksi korban yang berkeadilan. Maju terus Mbak Yuli, semoga lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.